Halo, assalamualaikum teman-teman Alianti Channel. Jumpa lagi di video aku berikutnya. Di video ini aku mau share resep cemilan yang receh. Kenapa receh? Karena bikinnya gampang banget dan menyenangkan. Tapi banyak yang gagal loh kalau bikinan pakai kacang kayak gini. Biasanya sih karena mereka belum menemukan resep dan takaran yang pas. Aku pun sebelumnya kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa coba resep aku ini deh. Insya Allah kalau ikutin benar-benar takaran dari resep yang aku coba ini, insya Allah nggak gagal lagi. Ketipisan dari payeknya bisa dibikin sesuai keinginan kita. Rasanya renyah, kencur, daun jeruk, dan kacangnya terasa banget. Dan yang penting nggak terlalu berminyak. Buat teman-teman yang mau ganti kacang dengan teri atau kacang jol, bisa banget. Nah, mau sama berhasil sama aku saat bikinan payek ini kan? Ikuti video aku sampai selesai ya. Dan jangan di skip-skip biar tuntas lihat cara dan tips-tipsnya. Berikut ini penampakan dari bahan-bahan dan bumbu-bumbunya. Pertama-tama haluskan dulu bawang putih dan kencurnya. Selanjutnya baru campurkan semua bumbu dan bahan jadi satu. Untuk daun jeruk diusahakan irisnya tipis-tipis ya teman-teman. Dan untuk kacang diusahakan cincangnya kecil-kecil ya, jadi nanti pas masaknya nggak perlu waktu yang lama untuk mematangkan kacangnya. Nah, tips dari aku untuk pemakaian air, teman-teman pakai aja yang resep aku berikan dulu. Nanti seandainya merasa masih pengen yang lebih tipis lagi, bisa ditambahkan tapi sedikit aja. Nah, ini bisa dilihat konsistensi dari adonannya ya teman-teman, kayak gini jadinya cair. Kalau diaduk juga adonan gak terasa berat saat diaduk. Nah, sekarang lanjut ke proses menggoreng. Untuk menggorengnya gunakan minyak yang banyak, minyak cukup panasnya tapi jangan terlalu panas. Terus gunakan juga api yang sedang cenderung kecil. Untuk wajan gunakan wajan yang cukup besar. Di sini aku mau kasih lihat cara aku menggabungkan antara adonan sama kacang tanahnya. Jadi sebelum adonan kita tuangkan, adonan selalu diaduk gini ya teman-teman. Terus kita ambil sesendok, terus kita tambahkan kacang. Waktu menuangkan adonan ke wajan, adonan dialirkan ke pinggiran wajan. Harusnya dituangnya agak ke atasan, jadi mendekati tepi wajan ya teman-teman. Tapi ini kan aku pakai wajan yang biasanya untuk menumis sayuran, jadi aku belum tahu ini enak apa enggak, lengket atau enggak nanti adonannya di wajan. Nah, wajan ini ternyata lengket nih teman-teman. Harusnya adonan disiram-siram minyak gini, adonannya turun sendiri. Dan ini ternyata susah, jadi setelahnya aku mau ganti wajan yang lebih kecil. Tapi wajan kecil itu biasa aku pakai untuk menggoreng. Sebenarnya wajan aku yang kecil itu juga dulunya kayak gini nih teman-teman. Kalau untuk goreng dia lengket, tapi aku udah bikin wajan itu jadi
anti lengket. Ada caranya sebenarnya, nanti kapan-kapan kalau sempet aku bikin video deh cara bikin wajan biasa jadi wajan anti lengket. Akhirnya berhasil juga. Setelah berhasil dilepas payek, aku balik terus langsung aku angkat. Ini aku udah ganti jadi ke wajan yang lebih kecil, tapi khusus untuk menggoreng tuh aku tuangnya mendekati tepi wajan. Nah itu kelihatan bedanya ya, kalau wajannya anti lengket disiram-siram minyak kayak gini adonannya turun sendiri. Setelah adonan turun, payek bisa kita balik kalau perlu, karena di bagian atas dari payek ini ada kacang yang perlu suhu lebih panas untuk mematangkannya. Makanya itulah perlunya mencincang kacang itu jangan kasar tapi halus supaya matangnya bareng dengan matangnya tepung. It's stuck. Kalau warna payek udah nggak pucat, terus juga minyaknya sudah nggak berdesis lagi, kita bisa angkat payeknya saat ini juga. Minyak nggak berdesis menandakan payek udah matang dan siap untuk diangkat. Dan teruskan proses menggoreng sampai selesai. Ingat ya teman-teman, sebelum mengambil adonan kita aduk dulu supaya bumbu-bumbu dan tepung nggak mengendap di bawah. Dan bila saat mengaduk adonan dirasa adonan sudah berat saat diaduk atau kurang air, kita boleh tambahkan air sedikit. Untuk payek yang udah selesai digoreng bisa kita sisihkan di wadah yang dilapisi tisu dapur, atau kalau aku sih ditampah udah aku lapisin dulu dengan kertas nasi. Demikian ya teman-teman, lanjutkan menggoreng sampai adonan habis. Jadi sebelum membuat, pastikan dulu semua bahan dan takaran sesuai dengan resep yang aku berikan. So, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan subscribe channel aku ini. Dan silahkan share video aku ini ke semua media sosial yang kalian punya jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.